menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Jadi dapatlah kita yakini sebenarnya memang Jessica bukan pelakunya. Menurut kami, seorang hakim yang bijaksana dan arif tidak selayaknya berkata-kata seperti itu dan seakan-akan menjadi jaksa menyerang profesi advokat. Oleh karena itu, hal itu nanti akan kami sampaikan di dalam berikutnya. Dan oleh karena putusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum, dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini, maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Ya, Bunda Dewi boleh dikomentari sedikit terkait dengan mungkin rasa emosi begitu ya yang ditampilkan oleh kuasa hukum. Kalau menurut saya Pak Oto itu luar biasa. Luar biasa. Dari awal sampai akhir bisa mengendalikan gesturalnya, fasialnya, meskipun saya lihat di akhir persidangan itu 27, 28, 29 sudah kelihatan bioritmusnya menurun, tapi saya lihat masih bisa mengendalikan, dia menunjukkan profesionalismenya luar biasa. Oke, Ibu Dame, apakah setelah putusan sudah bertemu kembali dengan Jessica? Kebenaran belum, tapi beberapa kita dari kuasa hukum sudah ada yang ke sana, kita berbagi tugas. Karena memang Jessica pun belum begitu bersedia dikunjungin beramai-ramai. Ada beberapa memang yang ingin mau bertemu dengan dia, tapi saya secara pribadi belum bertemu. Tapi ya. kalau dari cerita mungkin yang sudah bertemu dengan Jessica, seperti apa kondisi Jessica saat ini? Saya mau sampaikan, untuk sidang kemarin pun Jessica itu, dia udah siap untuk tidak kembali. Tidak kembali Betul. maksudnya? Tidak kembali ke Pondok Bambu. Oh, Tidak sudah kembali, begitu yakin? Sudah begitu yakin. Kita pun begitu yakin. Karena apa? Yang kita mau lihat itu adalah hasil di persidangan. Ya. Nah, kita tidak melihat faktor-faktor lain. Sampai-sampai kita pun berpikir sebelum-sebelumnya, kalau hakim mau menghukum, pertimbangannya apa ya? Karena kita melihat ke faktor persidangan. Nah, sampai kita nggak mungkin. Akhirnya kita bilang nggak mungkin. Ya. Nah, kita sangat yakin memang itu bebas. Dan Jessica pun seperti itu. Jadi kesiapan dia kemarin itu adalah siap untuk tidak kembali lagi. Tapi setelah kita mengikuti persidangan kemarin, benar. Dia cari-carilah pertimbangan. Apalah kira-kira pertimbangan untuk bisa dihukum. Okay. Nah, untuk bisa dihukum dan malah dikatakan itu adalah suatu lagi melebihi daripada apa yang dirangkaikan oleh jaksa. Itulah mungkin yang dikatakan oleh Bang Oto tadi begitu ya. Tidak sepatutnya pihak majelis hakim mengomentari begitu. Masa seorang hakim mengatakan seharusnya pengacara itu ikut menggali supaya apa sebenarnya yang dilakukan. Lah, itu kan semua sudah dibuktikan di persidangan. Okay. Baru kemudian mengatakan kepada kliennya supaya mengaku dan minta maaf. Sehingga itu untuk menjadi suatu keringanan buat kliennya. Loh, kita ini lawyer masa diajarin oleh hakim seperti itu? Saya pikir itu sudah termasuk pelecehan ya. Oke, kembali kepada Jessica, apa yang disampaikan oleh Jessica begitu ketika sekarang ya akhirnya Jessica mau tidak mau akan kembali ke rutan Pondok Bambu. Apa yang disampaikan Jessica kepada kuasa hukum? Dia bilang dia tidak terima akan putusan ini. Ya. Sehingga dia berjuang. Kalau mungkin kita dengar bersama, pada waktu duplik pun dia sampaikan, kalau memang saya yang melakukan itu, kalau memang saya yang bersalah, saya siap dihukum seberat-beratnya. Itu disampaikan loh. Karena memang dia tidak melakukan. Dia tidak melakukan. Makanya seperti tadi yang dibilang adik saya ini, Aristo ini, dia bilang kan hakim itu mengasumsi dengan penguasaan yang 51 menit itu diasumsikanlah bahwa ada pergerakan, disitulah dia kemungkinan diduga memasukkan. Satu putusan hakim asumsi dan menduga. Ya. Di mana? Satu kepastian hukum orang mencari keadilan loh. Kalau ragu-ragu itu lebih bagus membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum yang tidak bersalah. Kalau ragu-ragu ambil yang menguntungkan kepada si terdakwa. Oke. Nah, Ya.
Itu loh, ini prinsip ininya ya. Kalau Jadi, ragu-ragu seharusnya bebas, bisa bebas, begitu ya? Kalau dalam aturan itu hukum pasti, pidana. itu pasti. Jadi itu kan ada argumen yang universal Ya. ya. Kalau bahasa kerennya kalau di Amerika beyond reasonable doubt. Jadi kalau misalnya ada reasonable doubt, artinya keraguan-raguan yang reasonable, ya nggak boleh dihukum. Tapi saya kembali lagi tadi nih soal possession 51 menit asumsi. Ini Kak Dame ini ilmu acara pidana ya. Saya nggak tahu apakah Jessica betul-betul bersalah atau enggak karena saya nggak ikut langsung dalam Ya. persidangan. Tapi begini, saya mencoba melihat rasio berpikirnya hakim dan jaksa, ya. Sebenarnya rasionya jaksa yang dikonfirmasi oleh hakim, Oke. gitu kan. 51 menit memang tidak ada yang melihat. Hakim berpendapat dalam jangka waktu 51 menit itu disitulah terjadi, ya. Terjadi Jessica memasukkan cyanida. Betul. Memang tidak ada yang melihat secara kasat mata. Itu Ya. tadi saya kembali yang namanya circumstantial evidence. Tapi dia hubungkan itu dengan saksi, misalnya saksi waiternya Olivier. Ketika Mirna collapse, kan pertanyaan Jessica pertama adalah ini minuman ini dicampur apa? Kan begitu kira-kira yang saya baca. Nah itu hint pertama. Yang kedua Jessica tidak mau minum tapi waiternya Olivier itu mau minum. Ya. Jadi seolah-olah Jessica loh, ini orang lain aja mau minum kok dia nggak mau minum, kenapa nggak penasaran apa yang Oke. terjadi dari kopinya. Ya. Itu hint yang kedua. Kemudian hint yang ketiga CCTV dan itu yang Ya, namanya ya. circumstantial evidence sekali lagi. Tapi karena yang namanya circumstantial evidence ini meninggalkan ruang untuk perdebatan yang besar, misalnya dari Kak Dame dan tim penasihat Ya. hukum bahwa mungkin kejadiannya nggak begitu, itu Oke. asumsi Anda Ya, sendiri. ya. Sah-sah aja berdebat seperti itu karena memang tidak ada langsung yang kasat mata. Ya. Tapi jaksa bisa bicara, enggak, lihat dong rangkaian peristiwanya. Circumstance-nya itu menunjuk pelakunya tidak lain tidak bukan adalah Jessica. Oke. Itulah yang membuat sebenarnya ini menjadi menarik ya. Dari panjangnya Tapi- kasus ini, apa yang bisa kita pelajari sebenarnya? Singkat saja. Secara general ya sebenarnya di satu sisi kita bisa lihat massive public attention yang begitu besar, persidangan kita bisa mengkoreksi menjadi pendidikan hukum. Tapi di sisi lain justru public pressure ini bisa membuat keputusan hakim menjadi bias. Oh. Itu pasti. Secara teoritis hakim itu bebas dan merdeka. Ya. Tapi secara praktis dengan massive public attention itu ini keadilan bisa menjadi bias, itu yang Oke. pertama. Yang kedua secara konkret, misalnya yang terjadi adalah ini menarik juga. Ahli yang diajukan penasihat hukum ini ya, kebanyakan menilai pekerjaan ahlinya yang di jaksa penuntut umum. Ya. Ini karena dua hal. Kenapa kedua hal? Yang pertama, akses terhadap barang bukti nggak sama. Betul. Penasihat hukum tidak punya akses terhadap barang bukti Ya, CCTV ya. dan hanya mengambil dari second sources. Yang kedua, ini bisa saling mempengaruhi. Kenapa? Karena di dalam KUHP kan dikatakan saksi itu harus berada di luar ketika saksi yang lain ada di dalam. Ya. Apa maksudnya? Supaya dia Tidak mempengaruhi. tidak mempengaruhi Atau tidak terpengaruhi netralitasnya, begitu ya? netralitasnya terjaga. Tapi kan ini Ya. nggak terjadi. Oke. Jadi ini semakin mix ya dan Makes complicated lost, begitu ya. sebenarnya dalam Menurut saya persidangan. dan sebenarnya yang benar adalah mestinya hakim juga dia harus punya SOP kapan itu harus ditutup, kapan itu harus dibuka. Oke, baik Mas Aristo. Waktu kita sangat terbatas. Terakhir sebelum saya tutup ini, rencana untuk mengajukan banding adalah kira-kira kapan? kita mengajukan banding secepatnya, Mbak. Pekan depan kah? Pekan atau? depan, kita rencanakan pekan depan. Oke, Ah, baik. kita Terima kasih secepatnya. sudah hadir. Bunda Dewi, terima kasih sudah hadir. Cukup singkat begitu ya kehadirannya pada malam hari ini. Tapi apapun yang terjadi, putusan sudah diberikan oleh Majelis Hakim, 20 tahun penjara untuk Jessica Kumala Wongso. Terlepas dari memang benar bersalah ataupun tidak, kuasa hukum tetap akan mengajukan banding. Saya Rizka Indah pamit, selamat malam. Good luck bandingnya.